Perkenalkan, nama saya Jackson dari Universitas Internasional Batam 1 BUMD. Hari ini saya akan menjelaskan tentang karma dan tebing lahir. Setelah saya menonton videonya Biku Utama dan Bapak Cornelis Wawor, saya akan menjelaskan apa itu karma dan kelahiran kembali atau tebing lahir. Yang pertama, kita hendaknya selalu berbuat baik yang bermaksud menolong makhluk-makhluk lain, membuat makhluk-makhluk lain bahagia. Sehingga perbuatan ini akan membawa satu karma vipaka atau akibat yang baik dan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan karma yang lebih baik lagi. Contoh yang klasik adalah sebagai berikut. Lemparkanlah batu ke dalam sebuah kolam yang tenang. Pertama-tama akan terdengar percikan air dan kemudian akan terlihat lingkaran-lingkaran gelombang. Perhatikanlah bagaimana lingkaran ini makin lama makin melebar, sehingga menjadi begitu lebar dan halus yang tidak dapat lagi dilihat oleh mata kita. Ini bukan berarti bahwa gerakan tadi telah selesai, sebab bila bagaimana gerakan gelombang yang halus itu mencapai tepi kolam, ia akan dipantulkan kembali sampai mencapai tempat bekas di mana batu tadi dijatuhkan. Begitulah semua akibat dari perbuatan kita akan kembali kepada, seperti halnya dengan gelombang di kolam yang kembali ke tempat di mana batu itu dijatuhkan. Sang Buddha pernah bersabda, Samyutta Nikaya 1 halaman 227 sebagai berikut. Sesuai dengan benih yang telah ditaburkan, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebaikan akan mendapat kebaikan, pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. Tetaplah olehmu biji-biji benih dan engkaulah pula lah yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Segala sesuatu yang datang pada kita, yang menimpa diri kita, sesungguhnya benar adanya. Bila bagaimana kita mengalami sesuatu yang membahagiakan, yakinlah bahwa karma yang telah kita perbuat adalah benar. Sebaliknya, bila ada sesuatu yang menimpa kita dan membuat kita tidak senang, karma vipaka itu menunjukkan bahwa kita telah berbuat sesuatu kesalahan. Janganlah sekali-sekali dilupakan hendaknya bahwa karma vipaka itu senantiasa benar. Ia tidak mencintai maupun membenci, pun tidak marah dan juga tidak memihak. Ia adalah hukum alam yang dipercaya atau tidak dipercaya akan berlangsung terus. Terdapat 12 jenis bentuk-bentuk karma. Bentuk-bentuk karma yang lebih berat atau bermutu dapat menekan bahkan menggugurkan. Bentuk-bentuk karma yang lain, ada orang yang menderita hebat karena perbuatan kecil, tetapi ada juga hampir tidak merasakan akibat apapun juga untuk perbuatan yang sama. Mengapa? Orang yang telah menimbul banyak karma baik tidak akan banyak menderita karena perbuatan itu. Sebaliknya, orang yang tidak banyak melakukan karma baik akan menderita hebat. Sekiranya karma vipaka dapat dipelunak, dibelokkan, dan ditekan bahkan digugurkan. 12 macam karma tersebut dibagi berdasarkan 3 kelompok, yakni berdasarkan waktu berbuahnya, kekuatan karma, dan fungsinya. Karma berdasarkan jangka waktu berbuahnya. Kita Dhamma Wedaniya karma adalah karma yang berbuahnya juga dalam kehidupan sekarang. Upaya Wedaniya karma adalah perbuatan yang kita lakukan sekarang. Hasilnya tepat di kehidupan yang akan datang. Apara para Wedaniya karma adalah perbuatannya itu hasilnya berturut-turut selama kehidupannya berlangsung. Ahosi karma adalah karma yang tidak bisa berubah lagi karena jangka waktu berbuah dan kondisi pendukungnya sudah habis. Karma berdasarkan kekuatannya. Karuka karma adalah perbuatan yang akibatnya paling besar atau kuat, yang termasuk akusala garuka karma. Asana karma adalah perbuatan yang dilakukan menjelang kematian yang kekuatannya paling kuat. Jadi misalnya saat kita berada pada menjelang kematian, maka setelah itu kita akan dilahirkan di alam sesuai dengan pikiran pada saat menjelang kematian itu. Misalnya saja marah, maka setelah itu akan terlahir di alam neraka. Namun itu sesuai dengan karma baik kita juga. Jika karma baik kita menopang, maka terlahir di alam neraka hanya sebentar. Begitu pula sebaliknya.
Acina kama adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus yang akhirnya akan menjadi watak atau kebiasaan. Karena kebiasaan yang dilakukan, kata kama adalah kekuatan yang paling ringan atau standarnya ringan. Kama berdasarkan fungsinya. Janaga kama adalah kama yang berfungsi untuk mendorong kelahiran kembali suatu makhluk atau potensi. Upata baka kama adalah kama yang fungsinya untuk memperkuat. Penambah janaka kama jadi hasilnya bisa menjadi besar atau kama yang sehara. Upapilaka kama adalah kama yang mengurangi kekuatan janaka, kama yang arahnya berlawanan. Upagataka kama adalah kama yang berfungsi untuk mengajukan kekuatan dari janaka kama. Kita hendaknya selalu berbuat baik yang bermaksud menolong malu-malu lain, membuat malu lain bahagia, sehingga perbuatan ini akan membawa satu kama wipaka, akibat yang baik, dan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan kama yang lebih baik. Oke, yang berikutnya, kelahiran dalam memperbaiki kama. Kama Hindu disebut pula dengan Hindu Dhamma, Vedaka Dhamma, pengetahuan kebenaran, atau sanata kama, kebenaran abadi. Itu pertama kalinya agama Hindu berkembang di sekitar lembah sungai Sidhu di India. Agama Hindu adalah agama yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widiwasa yang diturunkan ke dunia melalui Dewa Brahma sebagai dewa pencipta. Agak kurang lebih sama dengan agama Buddha. Lalu yang berikutnya yaitu sama seperti agama lainnya di India, agama Buddha menyatakan adanya kelahiran kembali atau reinkarnasi, kesinambungan batin seorang insan dengan naluri, bakat, dan seterusnya, berasal dari kehidupan masa lampau dan berlanjut ke kehidupan selanjutnya, tergantung dari tindakan dan kecenderungan seseorang yang dibangun oleh mereka. Seseorang mungkin dilahirkan kembali ke dalam beraneka ragam berupa kehidupan yang lebih baik atau lebih buruk, manusia, hewan, serangga, dan bahkan hantu atau kehidupan halus lainnya. Semua makhluk hidup mengalami kelahiran kembali yang tak terkendali oleh karena daya dari sikap gelisah yang mereka miliki, seperti kemelekatan, amarah, dan keluguan, serta perilaku gandrung yang dipicu oleh hal-hal itu. Jika seseorang mengikuti desakan negatif yang muncul dalam citanya karena pola perilaku masa lampau dan tindakan yang merusak, maka orang itu akan mengalami duka dan ketidakbahagiaan. Sebaliknya, jika seseorang melakukan perbuatan yang membangun, maka orang itu akan mengalami kebahagiaan. Setiap kebahagiaan atau ketakbahagiaan setiap insan dan kelahiran kembali yang berturut-turut karenanya bukanlah pahala atau hukuman, melainkan tercipta dari tindakan orang tersebut sebelumnya menurut hukum sebab dan akibat berlaku. Sekian dari saya, terima kasih.